Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Junei Pintarman Salvin Nuru, NIM 242550029, mahasiswa semester 3, program studi administrasi negara. Di video ini, saya akan mempresentasikan hasil resume dari buku yang telah saya baca dan yang telah saya pelajari. Dan sebelum saya menyampaikannya, terlebih dahulu yang saya hormati Ibu dosen sebagai pengampu mata kuliah teori organisasi, dan yang saya cintai dan saya banggakan saudara-saudari semua yang telah menonton video ini. Langsung saja masuk pada pembahasan. Judul bukunya yaitu Teori Organisasi. Penulis Jailani S.E. M.M. Editor Edwin Jusroni S.E. M.M. M.Com. Penyunting Indra Ava Dianta S.Com M.T. Desain sampul dan tata letak Nuris Dwi Setiawan S.Com M.T. Penerbit Yayasan Prima Agus Teknik. Di dalam buku ini ada 14 bab. Yang pertama, bab 1 yaitu konsep dasar dan pengertian organisasi. Dalam bab 1 ini menjelaskan bahwa organisasi sudah ada sejak manusia hidup berkelompok. Organisasi terdiri dari anggota, kerjasama, dan tujuan bersama. Dibahas juga berbagai definisi organisasi menurut para ahli dan disimpulkan bahwa organisasi adalah wadah kerjasama untuk mencapai tujuan bersama. Berikut yaitu bab 2 tentang evolusi teori organisasi. Dalam bab 2 ini menguraikan perkembangan teori organisasi dari masa ke masa. Yang pertama yaitu teori klasik yang fokus pada struktur dan efisiensi. Yang kedua yaitu teori perilaku dan kontemporer yang menekankan aspek manusia. Yang ketiga yaitu teori kontingensi dan sistem yang melihat organisasi sebagai sistem terbuka. Yang keempat yaitu pendekatan politis, melihat organisasi sebagai arena kepentingan. Yang berikut yaitu bab 3 tentang arti pentingnya mempelajari teori organisasi. Di bab 3 ini menjelaskan alasan mengapa teori organisasi penting, karena manusia tidak bisa hidup sendiri. Organisasi dipahami sebagai sistem terbuka dan memberi manfaat seperti efisiensi kerja, pengembangan diri, serta pemenuhan kebutuhan sosial. Yang keempat yaitu bab 4 tentang organisasi yang efektif, yang membahas bahwa efektivitas organisasi tidak punya satu ukuran baku. Dijelaskan 4 pendekatan melalui efektivitas. Yang pertama yaitu pendekatan tujuan, yang kedua yaitu pendekatan sistem, yang ketiga yaitu pendekatan konstituensi strategis, dan yang keempat yaitu pendekatan nilai bersaing. Berikut yaitu bab 5 tentang prinsip-prinsip organisasi. Di dalam bab 5 ini menguraikan prinsip organisasi menurut Linda F. Horowitz dan E.F.L. Best seperti pembagian kerja, kewenangan, tanggung jawab, koordinasi, dan kesinambungan. Prinsip ini penting agar organisasi tidak mudah konflik dan tujuan tercapai. Yang keenam yaitu struktur organisasi. Menjelaskan pentingnya struktur organisasi sebagai pembagi tugas dan wewenang, dibahas cara merancang struktur yang baik, serta jenis-jenis struktur organisasi agar kerja lebih efektif. Selanjutnya, bab 7 tentang lingkungan organisasi. Di dalam bab 7 ini membahas hubungan organisasi dengan lingkungannya. Organisasi dipandang sebagai sistem terbuka yang dipengaruhi faktor internal dan eksternal, serta pentingnya pengelolaan lingkungan dan umpan balik. Selanjutnya yaitu bab 8 tentang perilaku organisasi, yang menjelaskan perilaku individu, kelompok, dan organisasi. Dibahas bagaimana perilaku memengaruhi kinerja serta pentingnya memahami sikap dan interaksi dalam organisasi. Selanjutnya yaitu bab 9 tentang perilaku kelompok, di mana di dalam bab 9 ini fokus pada dinamika kelompok dalam organisasi, termasuk teori-teori perilaku kelompok dan bagaimana kelompok memengaruhi pengambilan keputusan dan kinerja. Yang selanjutnya yaitu bab 10 tentang budaya organisasi. Di dalam bab 10 ini menjelaskan pengertian budaya organisasi, pengaruhnya terhadap pencapaian tujuan, serta cara menciptakan dan mempertahankan budaya organisasi yang positif. Yang berikut yaitu bab 11
yaitu manajemen konflik dalam organisasi. Membahas konflik dalam organisasi, sumber konflik, cara mengelola konflik, dan menjelaskan bahwa konflik juga bisa berdampak positif bila dikelola dengan baik. Selanjutnya yaitu bab 12 tentang birokrasi dan kekuasaan. Menjelaskan konsep birokrasi, manfaat birokrasi bagi organisasi, pengertian kekuasaan, serta hubungan antara birokrasi dan kekuasaan dalam organisasi. Yang berikut yaitu bab 13 tentang kepemimpinan, yang membahas tentang teori kepemimpinan, pendekatan-pendekatan kepemimpinan, serta tipe-tipe pemimpin dan perannya dalam mengarahkan organisasi mencapai tujuan. Yang terakhir yaitu bab 14 tentang perubahan organisasi, yang menjelaskan alasan organisasi harus berubah dan faktor penyebab perubahan, jenis-jenis perubahan, serta cara mengelola perubahan agar organisasi tetap bertahan dan berkembang. Jadi di dalam buku yang telah saya pelajari dan yang telah saya baca ini, dapat saya ambil kesimpulan singkat bahwa organisasi adalah wadah kerjasama manusia untuk mencapai tujuan bersama. Keberhasilan organisasi ditentukan oleh prinsip, struktur kepemimpinan, serta kemampuan mengelola perilaku, lingkungan, konflik, dan perubahan agar organisasi berjalan efektif dan berkelanjutan. Demikian saja presentasi dari saya. Jika ada kekurangan dan kelemahan saya, semoga Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semua dapat memakluminya. Akhir kata, saya ucapkan kembali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.